mengamalkan amalan-amalan sunnah, resikonya tidak mampu mengerjakan yang wajib-wajib. Orang itu kalau mengerjakan amalan sunnah, di antara berkahnya akan datang pada dia karunia-karunia khusus dari Allah. Dengan sebab karunia itu dia akhirnya terbimbing, akhirnya dia mampu untuk mengamalkan kewajiban dan وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi orang itu kalau mengamalkan amalan-amalan sunnah rutin, Allah akan cinta pada dia. Kata para ulama, maknanya ini akan meningkat sampai layak untuk dicintai Allah. Tambah soleh. Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya berikan nasihat, semua amalan sunnah kalau mampu kerjakan semuanya. Kalau nggak mampu, sebagiannya kamu kerjakan. Kalau nggak mampu, sebagian ada yang kamu pegang untuk dirutinkan. Harapannya dari amal sunnah yang kita rutinkan tadi, dari situ terkucurkan anugerah nur hidayah, akhirnya dari situ hati kita tambah terang, akhirnya mengamalkan kewajiban-kewajiban bisa sempurna. Insyaallah semuanya niat orang. Bukan hanya pernah tahajud, tetapi rutin tahajud. Bukan hanya pernah sholat rawatib, rutin sholat rawatib. Bukan hanya sekedar sholat witir, rutin sholat witir. Bukan hanya pernah sholat duha, rutin sholat duha. Bukan hanya sekedar pernah sholat tasbih, rutin sholat tasbih. Bukan hanya pernah zikir pagi petang, tapi rutin zikir pagi petang. Ini sekedar contoh amalan-amalan sunnah, bagaimana ada yang kita rutin. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah cinta pada dia, aku akan bimbing telinganya, dengarkan ngaji semangat, dengarkan kebaikan semangat, dengarkan bacaan Quran semangat. Begitu kupingnya dengarkan gunjingan-gunjingan, ghibah, fitnah, kupingnya seakan-akan tuli. Loh, kupingku waras wiris kok nggak dengar apa-apa ini? Ternyata majlis itu majlis gunjing orang. Karena berkahnya dia rutin tahajud, kupingnya ditutupi oleh Allah dari mendengar keburukan. Wa sam'ahu wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Allah akan bimbing pandangannya, akan bimbing mata. Melihat istri semangat, melihat suami semangat, melihat Quran semangat. Begitu melihat suaminya orang atau melihat istrinya orang loh. Mata saya kok 21 ini, nggak kelihatan apa-apa. Kenapa itu? Oh, ternyata karena rutin amalan sholat rawatib. Masya Allah. Melihat HP, pas konten-konten bagus pengajian Quran, Masya Allah jelas. Begitu ada yang buka-bukaan aurat langsung seperti kita. Kenapa ini? Oh, ini berkahnya sulit rutin sholat tasbih. Matanya terbimbing. Wa yadahu allati yaqtisu biha, Allah akan bimbing tangannya, ambil Quran, bantu tetangga, sedekah. Begitu mau dibuat maksiat, mau dibuat ngambil yang bukan haknya, tangannya tiba-tiba seperti kaku loh, seperti setruk mendadak. Ternyata karena berkahnya wirid pagi petang, tangannya tidak mau diajak maksiat. Wa yadahu allati yaqtisu biha, dan Allah akan bimbing kaki. Ke masjid semangat, ke pengajian semangat, bergerak untuk perjuangan agama semangat. Begitu mau bergerak, mau kangen dengan mantan pacar. Oh, kok tiba-tiba kaki saya kaku banget, kenapa ya? Kakinya sudah tidak mau diajak dulu. Karena berkahnya rutin baca sholawat. Umpamanya begitu. Wala in sa'alani la'u'tiyanna, orang yang rutin amalan sunnah. Jadi kalau minta kepada aku, kepada Allah pasti tak boleh. Yang janji itu Gusti Allah. Yang janji bukan manusia. Yang janji bukan orang kaya. Kalau manusia itu kalau janji pada kita para hadirin, manusia juga seperti kita. Kita ini kan sebetulnya nggak punya apa-apa. Duit juga bukan punya kita, pinjaman aja hanya muter-muter. Maka dalam bahasa Arab harta itu dibahasakan malun.
malam